Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah salat subuh ini akan melanjutkan kembali cerita. Jadi kita cerita-cerita saja ini tentang kisah pertama yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan juga kisah pertama dari umat manusia, kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Pada kalau tidak salah berapa pekan yang lalu ya, saya cerita soal Nabi Adam ini. Kalau tidak salah baru sampai ke iblis yang tidak mau sujud ke Nabi Adam alaihissalam dan alasan-alasannya dan betapa memang iri dan dengkinya iblis ini. Kemudian kalau kita tilik dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-35 setelah iblis tidak mau sujud ke Nabi Adam alaihissalam, iblis la'natullah alaih tahu dirinya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman itu tentu saja sebagaimana kita semuanya akan diterapkan setelah dia meninggal dunia. Jadi tidak langsung dimasukkan ke dalam neraka pada saat itu juga tidak. Karena kita bangsa manusia dan bangsa jin punya umur dalam kehidupan kita ini. Jin juga punya umur seperti kita. Entah berapa tahun, wallahu ta'ala. Dan kita semua tahu kalau iblis itu pendapat yang paling rojeh itu adalah dari bangsa jin. Walaupun para ulama berselisih pendapat, kok bisa dia hidup di atas langit sana ya? Padahal jin-jin yang lainnya hidupnya di atas bumi sini sebagaimana manusia. Ada yang berpendapat bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan bangsa jin yang satu ini, karena jin memang berbagai macam. Yang satu ini, iblis ini, diperbolehkan untuk hidup bersama para malaikat di atas langit sana. Ada yang berpendapat bahwasanya ketika bangsa jin ini membuat kerusakan di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat untuk memerangi mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dibantu oleh para malaikat untuk memerangi orang-orang kafir. Seperti misalnya di perang Badar. Seperti misalnya juga di perang Hunain. Walaupun dalam perang Uhud tidak ada riwayat yang menyebutkan malaikat ikut terjun turun di situ. Kan emang di perang Uhud Rasulullah SAW kalah. Begitu juga malaikat itu diriwayatkan
turun ketika perang Khandaq yang memporak-porandakan perkemahan pasukan Quraisy pada saat itu, pasukan sekutu pada saat itu. Jadi para malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi bangsa-bangsa jin yang tukang bikin onar dan rusak di muka bumi sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah, pada saat itu yang membantu mereka adalah iblis. Kemudian setelah dibantu, malaikat mengajak iblis ini, hidup saja di atas sana, di atas langit, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Intinya iblis ini makhluk seperti kita semuanya, punya batasan umur. Sehingga ketika iblis tahu bahwasanya dia nanti setelah tutup usia akan masuk ke dalam neraka, iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dalam surat Shad ayat yang ke-79, qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Rabbku, tangguhkanlah kematian aku sampai hari mereka dibangkitkan nanti. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, fa innaka minal munzirin. Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi tangguhan. Semenjak itu iblis ajalnya diperpanjang. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makhluk yang satu ini tidak akan mati sampai hari kiamat. Sebenarnya iblis itu kalau tidak berdoa seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mati. Akan sakit, akan tutup usia. Akan tapi karena berdoa seperti ini, punya tujuan untuk itu, untuk menyesatkan manusia, maka diberi tangguhlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkata bahwasanya dia akan menyesatkan manusia dan anak-anak keturunan, sehingga mereka semua dijanjikan oleh iblis untuk masuk ke dalam neraka. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada iblis untuk hidup lama dan diizinkan untuk menggoda manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-35 dari surat Al-Baqarah memerintahkan kepada Nabi Adam dan pasangannya, ibu kita semua Hawa, untuk masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ya Adam, dan kami berfirman, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan, dan makanlah makanan-makanan surga itu ragadan haitsu syi'tuma, yang banyak sesuai dengan kehendak kalian. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka nanti engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya sebelum masuk surga, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Hawa untuk kemudian diperintahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala kedua-duanya tinggal di dalam surga. Karena langsung disebutkan di sini bahwasanya Hawa sudah ada sebelum perintah masuk ke dalam surga. Walaupun para ulama berselisih pendapat juga tentang hal ini. Ada yang berpendapat bahwasanya memang sebelum masuk surga sudah diciptakan. Ada juga yang berpendapat bahwasanya setelah masuk surga dan Nabi Adam keliling-keliling kemudian tertidur. Dan ini pendapat yang mirip dengan apa yang disebutkan di dalam kitab Injil dan Taurat. Tertidur, dan pada saat tidur itulah Allah Subhanahu wa taala mengambil tulang rusuknya, kemudian diciptakanlah Hawa dari situ. Kemudian setelah bangun, Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Siapa Anda?" Jadi tidak dikenal sebelum. Hawa berkata bahwasanya saya perempuan. Kemudian baru diberi nama oleh Nabi Adam sesuai dengan pengetahuannya terhadap nama-nama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surga yang dimaksud di sini berdasarkan pendapat yang lebih kuat adalah surga di atas langit sana. Surga yang akan kita tempati kembali, khususnya oleh orang-orang yang beriman. Jannatul Ma'wa. Walaupun ada pendapat para ulama yang menyebutkan bahwasanya itu bukan surga yang dijanjikan sebagai balasan kebajikan untuk orang-orang yang saleh. Banyak alasan yang menunjukkan bahwasanya itu bukan surga yang kelak kita akan masuk. Mereka berkata itu surga khusus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam. Dengan alasan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam mendapat cobaan di dalam surga. Akan ditipu oleh iblis. Sementara surga kita kelak sudah tidak ada lagi yang namanya tipuan, tidak ada lagi yang namanya cobaan. Apalagi di surga tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi larangan. Jangan dekati pohon ini. Padahal di surga kelak yang kita tempati itu tidak ada larangan apa-apa. Walaupun sebagian para ulama berkata bahwasanya pohon yang dilarang tersebut ada nanti kelak di surga yang akan kita lihat. Buah tersebut ada karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala macam jenis buah-buahan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, wa fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Dan di dalam sorga kelak, dalam kedua sorga itu terdapat berbagai macam jenis buah-buahan yang berpasang-pasangan. Bahkan sebagian para ulama berkata, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang suatu pohon di surga yang kalau kita mengelilingi batangnya itu tidak akan bisa kita kelilingi walaupun satu hari satu malam kita jalan. Sebagian berkata dalam riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah disebutkan bahwasanya itulah yang disebut oleh iblis sajaratul khuld. Sajaratul pohon khuldi. Riwayatnya tentu saja diperselisihkan oleh para ulama kita. Karena penyebutan itu sajaratul khuldi tidak ada dalam riwayat Muslim.
Yang ada itu dalam riwayat Imam Ahmad. Wallahu ta'ala a'lam. Namun pendapat yang lebih kuat, sorga tersebut adalah sorga yang akan kita tempati kelak sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat-sifatnya mirip. Dalam surat Toha ayat yang ke-118, 119, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya ada jaminan untukmu di sorga itu, engkau tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Wa annaka la tabma'u fiha wa la tabha. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula ditimpa teriknya panas matahari. Ya, ini sifat sorga yang akan kita tempati kelak. Wallahu ta'ala alam kebenaran dari kedua pendapat ini. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan Nabi Adam dan Hawa ke dalam surga, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengingatkan kepada Nabi Adam dan Hawa akan ada cobaan yang nanti mendatangi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkannya dalam surat Toha ayat yang ke-117. Faqulna ya Adam, kami katakan kepada Adam, inna hadza aduwwun lak wa li zaujik. Sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan juga musuh untuk istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Jangan sampai iblis ini benar-benar bisa mengeluarkan kalian berdua dari sorga, kemudian nanti kalian akan hidup sengsara. Padahal jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita memang sudah ditakdirkan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, pengganti kalangan iblis. Namun demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hukum sebab dan akibat. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu bahwasanya nanti Nabi Adam alaihissalam akan tergoda oleh iblis. Dan memang demikian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Adam alaihissalam kemudian akan diusir dari sorga dan ditempatkan di muka bumi. Dan memang demikian hidup di bumi ini. Fatashqa, hidup di bumi ini kalau dibandingkan dengan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup yang sengsara. Karena sangat jauh dari perbandingannya dengan kehidupan di surga. Bahkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi bali ahad. Di surga kelak itu nikmat-nikmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata kepala manusia, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi bali ahad, dan tidak pernah dihayalkan oleh seorang pun, terlintas dalam benaknya, tidak pernah. Ini juga yang menunjukkan bahwasanya surga itu bukan surga yang akan menjadi balasan bagi kita. Kalau seandainya itu surga yang menjadi balasan bagi kita kelak, maka Rasulullah SAW tidak akan bersabda demikian.
Karena sorga yang ditempati oleh Nabi Adam ini sudah dilihat oleh beliau. Sudah juga dibayang-bayangkan oleh beliau. Sudah didengar oleh beliau. Dan kalau itu menempel di ingatan Nabi Adam alaihissalam, tentu akan menjadi sebuah cerita bagi anak cucunya. Walaupun di sisi lain para ulama berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membuat Nabi Adam alaihissalam melupakan segalanya dari sorga tersebut. Sebagaimana kita juga pernah lupa dan masih lupa sampai sekarang ini bahwasanya kita pernah dikumpulkan di Nu'man, sebuah padang yang luas sekali, untuk kemudian diambil sumpah setia kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita diciptakan, kita ini sudah dikumpulkan. Diambil sumpah setianya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Qalu, kita semua menjawab, bala syahidna, benar kami mengakui dan kami bersaksi. Jadi semua manusia itu sudah pernah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka. Namun tidak ada satupun manusia mengingat hal tersebut. Wallahu taala. Kita kembali ke surat Al-Baqarah di ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk tinggal di dalam sorga. Dan sorganya memakai alif lam, al-jannah, yang menunjukkan bahwasanya sorga ini sorga yang kita kenal semua. Ini juga menguatkan pendapat kedua bahwasanya sorga yang dimaksud adalah sorga yang akan kita masuki, yang kita kenal bersama sebagai sorga. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah itu datanglah iblis. Fawaswasa ilaihi syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-120. Syaitan membisikkan. Siapa syaitan di sini? Iblis. Menunjukkan bahwasanya iblis itu syaitan. Walaupun syaitan itu juga ada yang dari kalangan jin-jin yang lain. Ada juga yang dari kalangan manusia. Sebagaimana ayat terakhir di surat terakhir dari Al-Quran, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Karena iblis inilah yang bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia, dan dia umurnya yang paling panjang, maka dia inilah rajanya syaitan. Syaitan sendiri itu bukan makhluk khusus, akan tapi merupakan sebuah sifat bagi makhluk-makhluk yang mengajak kepada keburukan, syaitan. Fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan itu membisikkan kepada Nabi Adam. Qala, syaitan berkata, iblis berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla.
Maukah kamu aku tunjukkan kepada pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Subhanallah. Luar biasa penggambaran iblis kepada pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohon tersebut tidak diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya berfirman wala taqraba hadhihi syajar. Jangan dekat saja jangan. Apalagi memakan buahnya. Jangan dekati pohon ini. Tidak disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah banyak hal dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita tidak ketahui hikmahnya apa. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita tidak tahu. Ya sebagian para ulama meraba-raba. Hikmahnya apa sih? Seperti misalnya gerakan sholat ini. Sholat oke lah. Banyak di dalamnya hikmah-hikmah yang bahkan disebutkan terang-terangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau gerakannya, kenapa mesti ruku, kenapa mesti sujud, kenapa mesti angkat tangan? Tidak disebutkan hikmahnya apa. Begitu juga ibadah haji misalnya. Tidak disebutkan hikmahnya. Kenapa sih kok kita jalan keliling ini, jalan ke sana kemari, kecuali hanya sekedar mengikuti Nabi Adam alaihissalam. Sehingga sebagian ada yang berkata, itu siapa namanya yang sudah meninggal dunia itu, Buya Syakur, berkata, masa lari-lari disebut ibadah sih? Masa begini disebut ibadah sih? Sehingga dari kisah Nabi Adam ini kita bisa ambil pelajaran. Tidak semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu harus kita ketahui apa penyebab dan hikmah di baliknya. Karena itu bukan kewajiban pertama kita. Bahkan bukan sesuatu yang wajib untuk kita. Kewajiban kita itu mengikuti perintah dan menjauhkan diri dari larangan. Itu yang pertama. Nah, kalau kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak tahu, itu bukan berarti larangan tersebut menjadi gugur. Apalagi sebagian orang ada yang punya kerancuan pemikiran. Sok-sok belajar ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh itu ada yang menyebutkan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan au adam. Wa adam. Hukum itu ada tergantung dari illatnya. Kalau ada illatnya maka hukumnya ada. Kalau tidak ada illatnya hukumnya tidak ada. Kalau pemahaman yang benar dari kaidah ini, kita bisa menetapkan hukum untuk sesuatu yang mirip dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada illatnya, sebabnya, hikmahnya. Kalau tidak ada ya tidak bisa kita samakan hukumnya dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang yang keblinger memahami usul fikih ini. Berkata, ya kalau kita tidak tahu hikmahnya, kita tidak tahu ilatnya, berarti enggak ada hukumnya, halal-halal saja bagi saya. Ini orang yang keblinger seperti ini. Enggak ada ulama yang memahami demikian. Buktinya Nabi Adam alaihissalam di sini tidak tahu hikmahnya apa sih. Dari situlah setan masuk dan membohongi Nabi Adam alaihissalam
dengan menamakan pohon itu adalah pohon khuldi, pohon kekekalan. Supaya Nabi Adam alaihissalam tahu langsung hikmahnya. Oh, ternyata kalau pohon ini dimakan itu bisa membuat kita kekal, kita tidak akan mati. Itu yang ingin ditanamkan oleh iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan betapa banyak dosa-dosa di dunia ini dikasih nama yang indah-indah dan cakep-cakep oleh syaitan, baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia, sehingga orang itu tertarik untuk melakukan dosa tersebut. Dan iblis menghiasi bahwasanya kalau makan buah-buah ini, maka dia akan memiliki kerajaan yang tidak akan binasa, daerah kekuasaan yang tidak akan sirna. Jadi tidak ada yang namanya kemudian nanti dia akan dikeluarkan dari surga. Dia akan tetap ada di surga. Dan dia akan mendapatkan hal tersebut selama-lamanya dan tidak akan meninggal dunia. Siapa yang tidak ingin dapat yang seperti ini? Kemudian iblis bersumpah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-21. Dia bersumpah pada Nabi Adam wa qasamahum. Iblis bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa. Innilakum laminan nasihin. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang benar-benar menginginkan kebaikan bagi kalian. Nabi Adam alaihissalam belum pernah mengalami godaan yang sejauh ini. Dan yang menggoda itu bukan anak buah, bukan ecek-ecekan. Kelas yang menggoda ini rajanya syaitan, iblis. Dan Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya hati yang baik sebagaimana keumuman manusia. Umumnya manusia yang belum pernah ditipu oleh orang lain itu selalu husnudzon sama orang. Demikian kita itu. Yang sudah pernah kena tipu baru kemudian menjaga jarak, hati-hati. Yang belum pernah ketipu pasti akan selalu husnudzon kepada orang lain. Dan penyakitnya manusia, mereka membedakan antara ilmu teori dengan ilmu praktek. Dan tidak akan begitu yakin kecuali ilmu praktek mereka sudah dapatkan. Padahal yang memberi ilmu teori itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan dosa-dosa itu bukan karena manusia tidak tahu kalau itu larangan, tapi memang karena manusia tidak yakin akan ilmu teori tersebut. Dan karena dia husnudzon kepada teman-teman dan kawan-kawan, karena tidak enak hati, sudah didesak berkali-kali. Begitulah sifat kita manusia. Kalau sudah gak enak hati, kalau sudah isinya husnudzon, berlebihan kepada orang lain, sampai-sampai teori-teori yang kita pelajari dari firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah SAW kemudian semuanya disingkirkan.
Apalagi setelah itu ada janji dari iblis, kan nanti ada kesempatan untuk tobat. Selesai sudah urusan. Setelah itu orang akan melakukan yang namanya dosa. Jadi amat berat cobaan yang dihadapi oleh Nabi Adam alaihissalam. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan waqala, dan iblis berkata, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tidaklah Rabb kalian melarang kalian mendekati pohon ini agar kalian berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena memang ini tipuan. Tipuan itu selalu diberikan dengan gaya susunan kalimat yang tidak diketahui ilmunya oleh orang yang ditipu. Maknanya itu, kok saya belum pernah dengar yang ini. Nah, kalau sudah belum pernah dengar, belum pernah diketahui, itu hati-hati. Bisa jadi itu tipuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian ikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui ilmunya. Kalau kita mendengar sesuatu yang baru, cari ilmunya dulu. Jangan-jangan nanti kita ketipu. Para ulama berkata, sekali Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dari sisi inilah Nabi Adam alaihissalam ketipu. Dia tidak tahu ini ilmu yang baru ini, bahwasanya pohon ini bisa membuat kalau dimakan itu bisa membuat orang jadi malaikat, hidupnya kekal, tidak mati-mati. Ilmu yang baru yang tidak pernah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kesesatan itu, keburukan itu yang dilakukan oleh manusia karena tertipu seperti ini. Tidak tahu ilmunya, kemudian diikuti saja. Jadi yang dihadapi oleh Nabi Adam ini tipuan iblis dengan gaya satu. Diberitahukan sesuatu yang belum diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, dikasih nama yang cantik dan indah supaya Nabi Adam alaihissalam bisa mengambil kesimpulan yang bagus tentang pohon khuldi ini. Yang ketiga, iblis datang dalam bentuk makhluk yang saleh, hendak memberi nasihat dan bahkan pakai sumpah di hadapan Nabi Adam alaihissalam bahwasanya dia ingin kebaikan untuk Nabi Adam alaihissalam. Berat tiga hal ini untuk Nabi Adam yang baru saja hidup di alam semesta, untuk menghadapi rajanya para penipu yaitu iblis laknatullah alaih. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kalau kita menemukan tiga hal ini, hati-hati. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membekali kita dengan banyak cara agar kita semua terhindar dari tipu daya yang seperti ini. Bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tertipulah Nabi Adam alaihissalam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-121, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa 'asa adamu rabbahu faghawa. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkannya sebagai pohon khuldi. Selalu menyebutkan pohon itu sebagai pohon. Dan yang menyebutkannya sebagai pohon khuldi hanya iblis saja. Untuk menunjukkan bahwasanya memang pohon tersebut tidak membawa kekekalan. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh iblis. Para ulama berselisih pendapat, apa sih pohon itu? Buah apa sih itu? Kalau di kitab Injil dan Taurat disebutkan itu sebagai buah apel. Sehingga merek teknologi Apple itu ada bekas gigitannya. Sepotong itu yang mengisyaratkan kalau ini akan menggoda banyak manusia, sehingga banyak manusia yang beli merek Apple ya karena tergoda dia. Sebagian riwayat di akhir hayatnya Nabi Adam alaihissalam meminta dicarikan buah sorga pada anak-anaknya. Di sakitnya beliau di akhir hayat, dan beliau menyebutkan buah sorga yang pernah beliau makan itu adalah al-inab, anggur. Tapi riwayatnya memang wallahu ta'ala a'lam, diperselisihkan oleh para ulama kita, banyak yang mendhaifkan riwayatnya. Ada juga yang menyebutkan buah ini dan buah itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan buah tersebut. Bahkan nama pohonnya saja tidak disebutkan. Yang menunjukkan tidak ada manfaatnya untuk tahu nama pohon tersebutlah atau nama buahnya kah. Tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkannya. Apa sih yang disebut manfaat itu? Manfaat itu bukan hanya sekadar manisnya cerita, dongeng dan sebagainya, tidak. Tapi yang disebut manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala itu pelajaran yang bisa diambil untuk kehidupan kita. Itu yang namanya manfaat. Sehingga banyak hal dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara detail karena memang tidak bermanfaat. Bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dalam riwayat-riwayat, kalau tidak disebutkan itu memang nggak ada manfaatnya. Karena memang terbiasa Rasulullah SAW itu hanya memberikan yang bermanfaat saja. Dan para ulama-ulama, para sahabat, para ulama-ulama kita itu hanya meriwayatkan yang bermanfaat saja. Yang tidak bermanfaat tidak akan diriwayatkan. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 5:48. Isyraq itu jam 5:57, hampir jam 6. Masih tersisa sedikit waktu kita. Jadi setelah dimakan fabadat lahuma sawatuhuma. Setelah dimakan terlihatlah aurat dari Nabi Adam dan Hawa. Jadi sebelumnya aurat mereka tidak terlihat. Tapi setelah dimakan kelihatan auratnya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima. Dan mulailah keduanya menutupi auratnya tersebut min waraqil jannah, dengan dedaunan pohon-pohon di surga. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Dan durhakalah Nabi Adam kepada Rabbnya
dan sesatlah ia. Subhanallah. Jadi hikmah dari kisah ini luar biasa bagi Nabi Adam alaihissalam dan untuk kita semua. Inilah pelanggaran dan dosa pertama yang dilakukan oleh umat manusia, oleh Nabi Adam alaihissalam, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala mencap Nabi Adam alaihissalam pada saat itu asa, bermaksiat, durhaka. Durhaka itu artinya melanggar larangan, bermaksiat. Kemudian disebutkan gawa, sesat. Sesat itu artinya tidak berada di atas jalan yang lurus. Istilah yang kalau dicap ke kita ini, mungkin kita akan tersinggung. Kalau ada orang bilang, sesat, sini. Sini makhluk durhaka, sini. Jelas itu naik pitam kita. Padahal istilah ini sebenarnya istilah syar'i untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ada yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terlihat sangat halus. Ada yang kalau diterjemahkan terlihat kasar. Nah, seperti terjemahan ini kasar. Sesat. Lebih halus kalau diterjemahkan melenceng. Lebih halus lagi kalau diterjemahkan misalnya tidak berjalan di atas jalan yang lurus. Sebenarnya yang jadi penyakit bagi kita itu masalah bahasa, terjemahan. Adapun arti sama saja. Oleh karena itu, kalau ada yang berbahasa kepada kita dengan bahasa yang kurang pas menurut kita, diterjemahkan saja ke dalam bahasa yang pas untuk kita. Kalau ada yang bilang bahwasanya Anda sesat ini, terjemahkan saja dalam hati kita. Oh, maksudnya itu saya kurang lurus jalannya. Sehingga kita bisa jadi orang yang sabar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memang Dia Rabb kita, membahasakan sesuatu dengan keras, itu menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan dibahasakan, diterjemahkan seperti ini supaya memang manusia itu menjadi orang yang selalu mawas diri. Jadi memang demikianlah bahasa peringatan. Bahasa peringatan itu harus kuat, mantap, supaya orang itu sadar, wah bahaya ini. Masa bahasa peringatan itu bahasa yang lemah lembut, yang semuanya diindah, dihias dengan gaya bahasa yang menghibur orang misalnya. Kan bukan jadi peringatan kalau demikian. Bahasa yang indah, menghibur orang itu bahasa untuk menarik orang lain. Tapi kalau untuk wanti-wanti orang itu perlu bahasa yang kuat. Sehingga muncullah yang namanya bahasa dhal, bahasa ghawin, sesat dan sebagainya. Itu memang bahasa peringatan. Kita harus maklum. Itu ada bahasa yang demikian dalam agama kita. Tidak setiap saat kemudian kita minta dilembuti, tidak. Karena memang manusia itu butuh yang namanya tekanan-tekanan. Kadang diberikan ancaman, kadang juga diberikan motivasi. Itu yang dibutuhkan oleh jiwa manusia.
Nah, ini Pak Dokter paling tahu ini Pak Dokter ya. Beliau ahlinya ini. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam anhakum an tilkum asy-syajar." Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Masih disebut pohon itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqul lakuma, dan aku telah mengatakan kepada kalian berdua, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu lakuma aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Iblis itu musuh, syaitan itu musuhnya kita. Sudah disebutkan kepada Nabi Adam alaihissalam, namun Nabi Adam alaihissalam melupakan. Bukan lupa dalam arti nggak ingat. Melupakan artinya seperti tidak mengindahkan. Sebagaimana kita sekarang ini. Kalau melakukan dosa itu bukan kita tidak ingat setan itu musuh kita. Bukan. Kita ingat semuanya. Karena ini pengetahuan yang paling pertama yang diajarkan oleh orang tua kita. Bukan oleh guru-guru kita. Orang tua kita yang ngajarin kita pertama kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tahu kalau setan itu musuh dan makhluk yang buruk. Bukannya kita tidak ingat, tapi kadang-kadang memang demikian kita ini. Suka tidak mengacuhkan sesuatu. Dan begitulah yang menimpa Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, selalu dalam banyak ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang prinsip yang satu ini. Setan itu musuhnya kita semuanya. Kemudian setelah itu baru Nabi Adam alaihissalam sadar. Dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam bagaimana mesti berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fi." Syaitan menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa dari sorga dan membuat mereka dikeluarkan dari tempat tinggal mereka, yaitu surga. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Keluarlah kalian dari surga. Turunlah kalian, menunjukkan bahwasanya surga itu di atas, disuruh turun. Walaupun sebagian para ulama berkata kalimat ihbita ini tidak menunjukkan turun yang terlalu jauh juga. Kadang turun dari kendaraan pun itu disebut ihbit. Al-muhim, turunlah kalian dari surga. Dan sebagian dari kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan bagi kalian di muka bumi itu ada tempat tinggal dan ada kesenangan hidup ilahi sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu min rabbih, kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya. Fataba alaih, kemudian Nabi Adam alaihissalam bertaubat
innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Maha pemberi taubat dan Maha pengasih. Kalau dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23 Allah berfirman, qala, mereka berdua Nabi Adam dan Hawa berkata, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna dan mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini dia al-kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi doa taubat. Jadi ini doa taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Manjur doanya. Karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala langsung menghapus dosa Nabi Adam. Langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Bukan hanya pengampun saja, Maha Pengasih. Jadi yang melakukan sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanggar oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam bagaimana caranya taubat. Bukan hanya cara saja, kalimat per kalimat diajarkan. Gini loh cara minta ampun itu. Jadi kalimat susunan dari Allah Subhanahu wa taala ya jelas manjur. Karena dia yang mengajarkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala langsung mengampuni Nabi Adam dan Hawa. Pada saat itu juga. Dalam Al-Quran banyak yang seperti ini. Banyak doa-doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan jelas manjur. Mustajab. Kalau orang bilang mujarab ini. Karena sudah mujarab itu maksudnya dalam bahasa Arab itu jarraba yujarribu itu dicoba. Karena sudah dicoba ini. Yang dalam Al-Quran itu doa-doa itu rata-rata sudah dicoba semua. Ini salah satu doa yang sudah dicoba oleh Nabi Adam alaihissalam. Mujarrab. Sudah dicoba dan menghasilkan. Doa-doa yang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga demikian. Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya dari Allah, yang nyusun bahasanya itu bisa jadi dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau berdoa itu yang paling bagus, yang paling utama, yang paling mujarab, mustajab itu doa dari Al-Qur'an dan doa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling top. Pakai yang itu. Dan semua orang juga sepakat. Orang yang masih waras ya. Karena ada orang yang tidak waras. Yang mengatakan doa saya paling bagus ini. Sehingga adalah yang namanya tarekat-tarekat. Isinya memang ngajarin ilmu yang tidak pernah diajarkan dalam Al-Quran. Tidak juga dalam hadis-hadis. Katanya rahasia turun-temurun. Nah itu hati-hati kalau sudah gak pernah kita ketahui ilmunya itu. Gak ada disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan diklaim sebagai sebuah doa dan zikir yang paling afdol. Padahal gak ada dalam Al-Quran, gak ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan hanya karangan sebagian orang saja. Nah hati-hati sudah itu. Itu agak keluar dari konsensusnya kaum muslimin. Kaum muslimin itu semua sepakat yang paling afdol kalimat-kalimat itu dalam Al-Quran. Setelah itu dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah setelah itu orang baru boleh klaim, saya ini susun doa bagus ini. Tapi jangan klaim kalau itu doa lebih bagus dari doanya Rasulullah, dari doanya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran.
Ini sudah jam 6 lewat. Ceritanya nggak selesai-selesai, tapi emang bukan cerita sih yang kita inginkan di sini. Emang kita mau cari hikmah di baliknya, pelajaran-pelajaran di baliknya. Kalau cerita emang kita sudah paham semua, ini cerita sudah ada dalam, bahkan kita kalau disuruh cerita ya sudah bisa kita ceritakan semuanya. Bahkan tentang wafatnya Nabi Adam, tentang juga kejadian-kejadian semasa hidupnya, kejadian-kejadian setelah hidupnya Nabi Adam alaihissalam, banyak diceritakan. Tapi yang paling penting itu pelajaran. Kita bisa ambil pelajaran. Oh begini toh caranya iblis menyesatkan orang. Akhirnya kita tahu, oh semestinya memang kita sikapnya seperti ini dan seperti itu. Supaya kita tidak tersesat. Akhirnya kita punya prinsip. Prinsip hidup saya harus seperti ini. Prinsip beragama saya mestinya seperti ini. Menghadapi bisikan-bisikan iblis. Karena tidak ada yang bisa membuat kita selamat dari bisikan-bisikan iblis dan syaitan. Kecuali memang kita itu punya ilmu dan prinsip yang kokoh dan kuat yang harus kita jalani dalam kehidupan di dunia ini, dalam kehidupan beragama kita. Demikian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu bertakwa, orang-orang yang selalu menjalani apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah, selalu mawas diri, selalu berpegang pada prinsip-prinsip yang diajarkan Allah dan Rasulnya, sehingga kita semua kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa